Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah pengenalan tentang mudhari mabni. Baik, kita langsung saja. Al-mudhari'ul mabniu, fi'il mudhari yang mabni. Pertama, at-ta'rifu, penjelasan. Definisi ya. At-ta'rifu artinya definisi. Al-fi'lul mudhari'ul mabniu, fi'il mudhari mabni adalah al-mudhari'u fil mudhari allazi yang yattasilu bersambung harfu huruf lami fi'lihi lam fi'ilnya binunil inasi dengan nun inas atau biharfi nunit taukidi dengan huruf nun taukid mubasharatan secara langsung. Mislu contoh yatarabasna dalam Al-Baqarah ayat 228. Ini yatarabasna adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas ya. Yang kedua, aqsamu fi'lil mudhari'il mabni. Pembagian fi'il mudhari mabni. Yanqasimu terbagi al-fi'lul mudhari'ul mabniu. Fi'il mudhari mabni ila qismaini kepada dua bagian. Yang pertama, yang A, alif, al-mudhari'ul mabniu muttasilu binunil inasi. Fi'il mudhari mabni yang bersambung dengan nun inas. Yang B, yang kedua, al-mudhari'ul mabniu muttasilu binunit taukidi. Fi'il mudhari mabni yang bersambung dengan nun taukid. Jadi, fi'il mudhari mabni ada dua, ada yang bersambung dengan nun inas, ada yang bersambung dengan nun taukid. Baik, kita lanjutkan penjelasan untuk masing-masing bagian ini ya. Pertama, al-mudhari'ul mabniu muttasilu binunil inasi. Fi'il mudhari mabni yang bersambung dengan nun inas. Pertama, at-ta'rif. Al-mudhari'ul mabniul muttasilu binunil inasi. Fi'il mudhari mabni yang bersambung dengan nun inas adalah al-mudhari'u fi'il mudhari allazi yang yattasilu bersambung harfu lami fi'lihi huruf lam fi'ilnya binunil inasi dengan nun inas. Dan yang kedua, alamatul bina'i, tanda bina. Jadi apa tanda binanya untuk fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas? Alamatu bina'il mudhari'il muttasili bidunil inasi, tanda bina fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas ia adalah mabniun ala sukuni, mabni atas sukun. Contoh Al-Baqarah 222, yathunna adalah fi'il mudhari mabni, di mana di sini ya-nya sebagai huruf mudhari'ah, ta huruf fa'il, ha huruf ain fi'il, ra huruf lam fi'il. Nah, ro sebagai huruf lam fi'il, dia bersambung dengan nun inas. Jadi nun inas adalah nunnya berharokat fathah dan lam fi'ilnya yaitu ro berharokat sukun. Jadi harokat sukun pada lam fi'il yaitu ro di sini menjadi tanda mabninya. Wal mudhari'u dan fi'il mudhari al mabniu yang mabni ala sukuni atas sukun yaqa'u terletak fi dhamiraini pada dua dhamir, yaitu hunna dan antuna. Jadi hanya ada dua dhamir dalam fi'il mudhari yang mabninya dengan sukun, yaitu dengan hunna antuna, di mana kedua-duanya itu mabni dengan sukun dan lam fi'ilnya bersambung dengan nun inas. Ingat, nun inas adalah isim dhamir, jadi bukan huruf. Ya. Nah, ketiga kita lihat bagaimanakah cara mengirabkannya. Sekarang i'rabul mudhari'il mabni ala sukuni fima yali. I'rab fi'il mudhari yang mabni dengan sukun fima yaliya berikut ini. I'raban ini berlaku untuk fi'il mudhari yang dhamir hunna atau antuna. Di hunna antuna i'rabannya sama. Jadi kita lihat i'rabannya. Fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari mabniun mabni ala sukuni atas sukun litisalihi karena bersambungnya binunil inasi dengan nun inas. Wa nunul inasi dan nun inas damirun adalah domir muttasilun yang bersambung mabniun mabni ala fathih atas fathah fi mahali menempati mahali tempat raf'in rafa fa'ilun sebagai fa'il. Jadi
nun inas adalah domir, dan yang namanya domir adalah isim. Jadi nun inas adalah isim. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan kepada yang bagian keduanya, yang bagian B tadi ya. Al-mudhari'u bil mudhari' al-mabni'u yang mabni muttasilu bersambung binunit taukidi dengan nun taukid. Ya, mungkin timbul ada pertanyaan, apa bedanya nun inas dan nun taukid? Kalau nun inas adalah isim domir, sedangkan nun taukid adalah huruf tambahan. Jelas bedanya dari segi jenis kalimat. Kalau nun inas adalah isim, sedangkan nun taukid adalah huruf tambahan. Jadi kita lihat at-ta'rifnya. Al-mudhari'ul mabni'ul muttasilu binun taukid huwa fi'il mudhari' mabni yang bersambung dengan nun taukid adalah al-mudhari'u fi'il mudhari' allazi yang yattasilu bersambung harfu huruf lami fi'lihi lam fi'ilnya binunit taukidi dengan nun taukid mubasyaran secara langsung. Artinya huruf lam fi'ilnya bersambung langsung dengan nun taukid. Nah, perlu diketahui bahwa nun taukid ada dua macam, ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah. Apa bedanya nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah? Nun taukid sakilah, nun taukidnya berharokat fathah juga di tasdid. Nunnya bertasdid dan fathah. Kalau nun taukid khafifah, nunnya berharokat sukun. Baik, kita nanti lihat contohnya ya. Yang kedua, alamatul bina, tanda bina. Alamatu bina'il mudhari'il muttasili binun taukid, tanda bina mudhari yang bersambung dengan nun taukid adalah mabniun ala fathih. Mabni atas fathah. Jadi bedanya kalau yang nun inas mah sukun kan mabninya, kalau yang nun taukid mah mabninya ala fathih, atas fathah. Contoh, tajidanna Al-Baqarah ayat 96. Nah, tajidanna adalah fi'il mudhari mabni dengan fathah. Dimana di sini dal itu adalah sebagai huruf lam fi'il. Dia bersambung dengan nun taukid yang berharokat tasdid dan fathah. Wal mudhari'ul mabniu dan fil mudhari mabni ala sukun atau sukun yaqa'u. Nah, di sini ada kesalahan pengetikan ya, maaf. Harusnya wal mudhari'ul mabniu ala fathi, bukan ala sukuni. Mohon maaf, ini ada salah pengetikan ya. Fi'il mudhari yang mabni ala fathi, bukan sukuni ya. Yaqa'u terletak fi khamsati dhamairi, pada 5 domir. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Domir huwa, hiya, anta, nahnu. Nanti akan saya jelaskan dalam video yang lain bagaimanakah cara mengubah fi'il mudhari yang domir huwa, hiya, anta, nahnu menjadi mudhari yang mabni. Karena asalnya huwa, hiya, anta, nahnu ini adalah fi'il mudhari yang dia mu'rab. Ya. Wa kullun minhunna, dan setiap salah satu dari kelima domir ini yattasilu bersambung lamu fi'lihi lam fi'ilnya binunit taukidi dengan nun taukid. Nah, perhatikan contohnya misalkan contoh domir huwa. Domir huwa contohnya yafhamu. Yafhamu adalah fi'il mudhari mu'rab. Lalu kita tambahkan nun taukid sakilah. Kenapa katakan sakilah? Karena nunnya berharokat tasdid, berharokat fathah dan di tasdid, namanya sakilah. Nunnya di fathah dan di tasdid. Maka ketika disambungkan dengan yafhamu, maka akan berubah. Perhatikan, jadi yafhamanna. Artinya mim yang asalnya berharokat dhamma berubah menjadi fathah. Kenapa dia jadi fathah? Karena lam fi'ilnya itu mim bersambung dengan nun taukid sakilah. Nun taukid yang bertasdid, yafhamanna. Nah, bagaimana kalau domir hiya juga sama, tafhamu. Lalu kita tambahkan nun taukid sakilah, nun taukidnya di tasdid dan fathah. Maka asalnya tafhamu mimnya dhammah menjadi tafhamanna. Jadi dia mabni atas fathah. Jadi harokat fathah pada lam fi'il menjadi tanda mabni. Anta. Ini juga maaf ada salah ketik, seharusnya yafhamu, bukan yafhamu tapi tafhamu ya. Ini salah ketik juga, mohon maaf. Harusnya tafhamu. Tambah nun taukid sakilah jadi tafhamanna. Kemudian domir ana afhamu tambah nun taukid sakilah menjadi afhamanna.
Kemudian domir nahnu asalnya nafhamu tambah nun taukid sakilah jadi nafhamanna. Jadi asalnya berdomah ketika tambah nun taukid berubah menjadi fathah dan dia jadi mabni nafhamanna. Nah, bagaimanakah cara mengi'rabkan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid? I'rab. I'rabul mudhari'il mabni al-fathi bima yali. I'rab fi'il mudhari yang mabni dengan fathah adalah berikut ini. Contoh domir huwa. Ketika bersambung dengan nun taukid akan berubah i'rabannya seperti ini. Di domir huwa contohnya yang tadi ya. Yap hamanna ya. Fi'lun mudhari'un fi'il mudhari mabniun mabni ala fathi atas fathah litisolihi karena bersambung binunit taukidi dengan nun taukid. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamirun adalah dhamir mustatirun yang tersembunyi fihi di dalamnya jawajan boleh takdiruhu ditetapkan dhamirnya adalah huwa. Kemudian yang dhamir hiya fi'lun mudhari'un fi'il mudhari mabniun ala fathi mabni atas fathah litisolihi maaf, karena bersambungnya dengan nunit taukidi dengan nun taukid. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamirun adalah dhamir mustatirun yang tersembunyi fihi di dalamnya jawajan boleh takdiruhu ditetapkan dhamirnya adalah dhamir hiya. Fa'ilnya dhamir hiya. Jadi kalau kita lihat i'raban dhamir huwa dan dhamir hiya yang bersama dengan taukid i'rabnya sama. Yang beda ujungnya saja. Kalian perhatikan fi'lun mudhari'un mabniun ala fathi litisolihi bin taukid sama kan? Wa hiya. Wa fa'iluhu juga sama. Wa fa'iluhu sama, dhamirun mustatirun juga sama, fihi juga sama, jawajan juga sama. Yang bedanya ujungnya saja. Jadi kalau hafal yang huwa, hiya pasti hafal. Hanya mengubah ujungnya dari huwa menjadi hiya. Kemudian yang dhamir anta. Kita perhatikan dhamir anta. Fi'lun mudhari'un yatafhamanna ya. Fi'lun mudhari'un fi'il mudhari mabniun yang mabni ala fathi atas fathah litisolihi karena bersambungnya binunit taukidi dengan nun taukid. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah dhamirun dhamir mustatirun yang tersembunyi fihi di dalamnya wujuban harus atau mesti takdiruhu ditetapkan anta. Jadi pelakunya harus anta, tidak boleh yang lain. Nanti insya Allah dalam tempat yang lain akan dijelaskan apa bedanya jawajan dan wujuban dalam fi'il mudhari. Baik, kita lanjutkan dengan dhamir ana. Nah, kita lihat i'rabannya kalau kita contoh adalah afhamanna ya yang di atas. Fi'lun mudhari'un fi'il mudhari mabniun yang mabni ala fathi atas fathah litisolihi karena bersambungnya binunit taukidi dengan nun taukid. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamirun adalah dhamir mustatirun yang tersembunyi fihi di dalamnya wujuban mesti takdiruhu ditetapkan pelakunya adalah anak saya. Terakhir yang dhamir nahnu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari mabniun yang mabni ala fathi atas fathah litisolihi karena bersambungnya binunit taukidi dengan nun taukid. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah dhamirun dhamir mustatirun yang tersembunyi fihi di dalamnya wujuban mesti takdirhu ditetapkan nahnu kami. Dari ketiga dhamir ini lihat dhamir anta, ana dan nahnu kalau diperhatikan i'rabnya juga sama. Hanya beda ujungnya saja. Kalau anta ujungnya anta, kalau ana ujungnya ana, kalau nahnu ujungnya nahnu. Tapi dari fi'lun mudhari'un sampai dengan takdirhu sama. Bisa kalian lihat. Fi'lun mudhari'un mabniun ala fathi sama semuanya lihat. Anta, ana, nahnu juga. Litisolihi bin taukid juga sama semuanya. Wa fa'iluhunya sama, dhamir mustatirun fihi juga sama, ujubnya sama, takdirnya sama, hanya beda ujungnya saja. Kalau anta ujungnya, kalau ana ujungnya, kalau nahnu ujungnya. Itulah pengenalan daripada fi'il mudhari mabni. Semoga dapat menambah wawasan. Insyaallah pada kesempatan lainnya kita akan lanjutkan untuk menjelaskan menggunakan media pantulis ya, whiteboard biar lebih jelas. Ini adalah penjelasan materi saja. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bersambung dengan video yang lainnya untuk lebih jelasnya
akan saya buat video susulan ya.